Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, kembali lagi dengan kita di channel Pedang Aswaja. Kali ini kita akan membuktikan kata orang Wahabi ketika setelah konten pertama, yaitu kajian pertama tentang bahwasanya orang Wahabi itu mengkafirkan orang yang tabaruk, dan kita katakan tabaruk itu ada dalam hadis, ada di dalam ayat pun ada. Kemudian mereka mengatakan kalau ada silahkan sebutkan hadisnya, nomornya berapa, kemudian kita akan lihat. Kata mereka, jangan pandai hanya berucap saja, yaitu tanpa menunjukkan hadisnya. Kata mereka, kalau ulama kita yaitu Wahabi itu selalu menunjukkan dalil sehingga kita tahu. Baiklah, kita akan tunjukkan dalilnya. Kita akan bacakan hadisnya, bahwasanya tabarruk itu talabu ziyadatil khair, itu diajarkan. Talabu ziyadatil khair itu sesuatu yang ada dalam syariat Islam. Seseorang ketika mengambil rambutnya Rasulullah kemudian bertabaruk, ngalap berkah, itu ada dalilnya. Ketika mengambil jubahnya Rasulullah bertabaruk di situ, itu juga ada dalilnya. Kita akan sebutkan bahwasanya ini diriwayatkan oleh, pertama adalah tentang bagaimana Rasulullah membagi-bagikan rambutnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Bahwasanya di situ disebutkan annahu qala lamma rama Rasulullah al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawalal haliqa shiqqahul ayman fa halaqa thumma da'a Abu Talhal Ansari fa'atahu thumma nawalahu shiqqal aysar faqala ihliq fa halaqa fa'atahu Abu Talhata faqala iqsimhu bainan nas. Jadi ini terjadi pada haji wada, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di situ disebutkan Rasulullah ketika itu setelah selesai ketika itu beliau sudah melimpar jamrah, kemudian sudah menyembelih nusuknya. Beliau mengatakan apa? Beliau mencukur rambutnya di tukang cukur. Kata Rasulullah, cukur sebelah sini, kemudian Rasulullah memberikan potongan-potongan rambut itu kepada siapa? Abu Talhal Ansari. Kepada Abu Talhah Al-Ansari, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Iqsimhu bainan nas. Bagikanlah kepada orang-orang. Kalau riwayatnya Muslim, di situ disebutkan fabada'a bisyikil aiman fawazza'ahu sya'rata wa sya'rataini bainan nas. Kalau di riwayatnya Muslim itu dimulai dengan bagian yang kanan, kemudian dibagikan rambut kepada orang-orang. Kemudian di sebelah kiri juga dilakukan hal yang demikian rupa. Kemudian dikatakan hahuna Abu Talha fadafa'ahu ila Abi Talha. Kemudian yang bagian kiri itu baru yang diberikan ke Abu Talha. Itu kalau riwayat dari Muslim, begitu. Dan masih banyak ini cerita-ceritanya tentang ini ya. Kemudian Rasulullah itu berarti membagikan rambutnya ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim itu jelas itu agar orang-orang itu bertabaruk, mengambil berkah dengan rambut potongan Rasulullah itu. Bukan untuk dimakan. Ya kan, jelas kan? Bukan untuk dimakan. Dan kita sebutkan hadis tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab wudu, di dalam bab al-ma'ul ladzi yughsalu bihi au yaghsilu bihi sya'ral insan. Begitu. Kemudian kalau di Muslim itu disebutkan kitabul hajj, babu bayani anna sunnata yauman nahri an yarmiya. Jadi begitu. Iya. Kita udah sebutkan. Masih. Kemudian yang menarik di sini, Az-Zahabi, ulamanya Wahabi, kesayangannya Ibnu Taimiyah,
di dalam kitabnya As-Siyar, dia ini menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Imam Ahmad, jadi anaknya Imam Ahmad ya, mengatakan qal ra'aitu abi ya'khudhu sya'ratan min sya'rin nabi fayada'uha ala fihi yuqabbiluha wa ahsibu inni ra'aituhu yada'uha ala ainihi wa yaghmisuha fil ma'i wa yashrabuhu yastashfi bihi. Nah, di situ disebutkan bahwasanya bapaknya yaitu Imam Ahmad, ini Zahabi yang menyebutkan dalam kitab Siyarnya. Disebutkan Zahabi dalam kitab Siyarnya, di dalam kitab Siyarnya halaman Siyar A'lamin An-Nubala. Itu disebutkan Zahabi dalam halaman 253. Di situ disebutkan juz 21. Di situ disebutkan ini bahwasanya kisah bahwasanya Abdullah bin Ahmad, beliau melihat bapaknya mengambil rambut Rasulullah, kemudian meletakkannya di mulutnya, kemudian menciumnya, dan beliau juga beliau juga menyangka dan mengira bahwasanya bapaknya juga meletakkan rambutnya itu di matanya, kemudian beliau juga mengatakan bapaknya juga meletakkan rambut itu di air, kemudian meminumnya untuk sebagai obat. Artinya tabaruk dengan hal tersebut. Masih. Itu rambut Rasulullah. Kemudian tentang kuku Rasulullah, pembagian kuku Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini beliau katakan di dalam musnadnya juz 4 halaman 42, beliau mengatakan annan nabiyya qallama azfarahu wa qasamaha bainan nas. Rasulullah itu dalam riwayat Imam Ahmad, beliau itu memotong kukunya dan membagikannya ke orang-orang. Nah, ini jelas membagikannya untuk apa? Untuk biar mereka itu tabarruk dengan hal tersebut. Itu kukunya. Sedangkan jubahnya Rasulullah itu juga ada. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sekali lagi Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Libas wa Zinah, babu tahrim isti'mali ina'iz zahabi wal fidda 'ala rijali wan nisa. Beliau menyebutkan amma jubbatuhu sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan an maula Asma binti Abi Bakrin, dari budak Asma binti Abi Bakrin, budaknya anaknya Abu Bakar. Di situ disebutkan akhrajat ilaina, qal akhrajat ilaina Asma binti Abu Bakar, beliau itu akhrajat ilaina jubbatan toyalisah kisrawaniyah laha labinatu dibajin wa farjaiha makfufaini wa qalat hadhi jubbatu Rasulillah kanat inda Aisyah falamma qubidat qabadtuha wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fanahnu nagsiluha lil marda nastashfi biha. Ini jadi Asma binti Abi Bakar mengeluarkan jubah. Katanya ini jubah ini dari Sayyidah Aisyah. Kita ini mencelupkan jubah ini ke air, kemudian kita berikan ke orang yang sakit. Kita mengharap agar Allah menyembuhkan sakit orang ini dengan berkah jubah ini. Artinya bertabaruk dengan jubah Rasulullah. Siapa yang mengatakan Asma binti Abi Bakar? Dari Aisyah. Jadi ketika Aisyah meninggal dunia, jubahnya ini diambil oleh Asma, kemudian dilakukan hal yang sedemikian rupa, begitu. Nah, kemudian dari Hamzalah ibnu Jizyam, beliau mengatakan wafatu ma'ad jaddi Hizyam ila Rasulillah. Jadi saya Hamzalah ibnu Jizyam, saya bersama kakekku Jizyam,
ke Rasulullah, faqala ya Rasulullah inna li banin zawilihan wa ghairahum wa hadha asgharuhum. Diceritakan bahwasanya ya Rasulullah, saya ini pula punya anak banyak. Kemudian ini anak saya yang paling kecil. Fa'adnani Rasulullah. Jadi tentang Hamzalah ya. Fa'adnani Rasulullah wa masaha ra'si. Kemudian Rasulullah fa'adnani. Kemudian Rasulullah mendekatiku atau membuatku mendekat bersama Rasulullah. Kemudian beliau masaha ra'si. Beliau mengusap kepala Hamzalah. Waqal barakallahu fik. Beliau mengatakan barakallahu fik. Qala Zayyal falaqad ra'aitu Hamzalata yu'ta birrajulil warimi wajhuhu aw syatil warimi dar'uha fayaqulu bismillahi ala maudi'i kaffi rasulillahi fayamsahuhu fayadhhabul waram. Jadi kemudian Zayyal ini menyebutkan, saya melihat ada orang sakit datang kepada Hamzalah. Ada hewan sakit atau kambing sakit juga datang ke Hamzalah. Kemudian Hamzalah apa? Hamzalah mengatakan, beliau mengatakan apa? Bismillahi ala maudhi'i kaffi rasulillahi. Kemudian Hamzalah itu mengusap-ngusap yang sakit tersebut dengan mengatakan apa? Karena ini pernah menyentuh Rasulullah, tangan ini pernah menyentuh Rasulullah, kemudian dengan berkah ini semoga Allah menghilangkan penyakit dari hewan ini atau penyakit orang ini. Kemudian apa yang disebutkan di situ? Fayamsahuhu fayadhhabul waram. Kemudian beliau mengusapnya, kemudian hilang penyakitnya. Begitu. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Awsat wal Kabir, Mu'jam Awsat wal Kabir wa Dahwihi. Nah, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis, beliau mengatakan hadis yang Al-Hafidh Al-Haythami, beliau mengatakan bahwasanya periwayat dari hadisnya Ahmad ini semua thiqat. Al-Hafidh Al-Haythami, beliau menyebutkan hal tersebut di kitabnya Az-Zawaid. Jadi semua ini bagaimana? Ini dalil semua ini. Kemudian dari Thabit, beliau mengatakan kuntu idza ataitu Anasan yukhbiruni bimakani fa'adkhulu alaihi fa'akhudhu biyadaihi fa'uqabbiluhuma wa aqul bi abi hatanil yadanil latani massata Rasulullah. Dari Thabit, beliau mengatakan, saya jika datang kepada Anas, maka beliau ini dikabarkan bahwasanya saya hadir, kemudian saya mengambil dua tangan Anas dan saya menciumnya. Kemudian saya mengatakan, benar-benar tangan ini adalah tangan yang pernah menyentuh Rasulullah. Kemudian saya mencium matanya. Kemudian saya mengatakan, benar-benar mata ini adalah mata yang pernah melihat Rasulullah. Jadi ini untuk apa? Tabarruk dengan sesuatu yang pernah dipegang oleh Rasulullah, dengan sesuatu yang pernah dilihat oleh Rasulullah. Ini yang siapa yang melakukan? Thabit. Melakukan kepada siapa? Anas. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dan periwayatnya itu sahih. Nah, dari Dawud ibnu Abi Saleh, ya, ini disebutkan, aqbala Marwanu yauman fawajada rajulan wadi'an wajhahu 'alal khabri faqala atadri ma tasna. Marwan ini ketika itu pemimpin, ketika itu Marwan, dia ini Marwan bin Hakam, dia orang yang memimpin Madinah sebelum Muawiyah. Marwan bin Hakam. Dia ini datang dia itu Marwan bin Hakam, saya ulangi, dia itu pemimpin Madinah dari Muawiyah, min kibali Muawiyah. Dan dia itu tidak pernah melihat Rasulullah ya, Marwan ini. Jadi tidak pernah bertemu Rasulullah. Marwan ini datang kepada
seorang yang meletakkan wajahnya di kuburan Rasulullah. Terus Marwan ini marah. Marwan kan nggak ngerti Marwan ini. Dia mengatakan apa? Atadri ma tasna? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Marwan mengingkarinya kan, maunya seperti itu. Faqal ji'tu Rasulullah walam atil hajar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tabku ala din idza waliyahu ahluhu walakin ibku ala din idza waliyahu ghairu ahlihi. Nah, beliau yang meletakkan ini mengatakan, kamu kan tahu saya ini datang ke kuburan Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Saya nggak mendatangi batu, saya nggak menyembah berhala maksudnya. Kemudian beliau mengatakan apa? Saya mendengar Rasulullah mengatakan, tangisilah agama ini. Kata beliau mengatakan apa? Jangan tangisi agama ini kalau yang memimpin ini orang yang ahli. Tapi tangisilah jika pemimpinnya ini adalah bukan ahlinya. Ini menyindir Marwan artinya. Artinya kamu ini bukan orang yang ahli, begitu. Untuk memimpin ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabarani di dalam Mu'jamil Kabir wal Awsat. Dan masih banyak lagi. Ini semua dalil. Yang kita sebutkan ini semua dalil bahwasanya boleh seseorang bertabarruk. Yang dilakukan sahabat ini di kuburan itu ngapain? Meletakkan wajahnya di situ. Untuk apa? Untuk tabarruk. Iya kan? Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Berarti ini apa? Ijma' sukuti. Para sahabat kibar tidak ada yang mengingkarinya. Bilal bin Harits al-Muzani ketika datang ke kuburan Rasulullah, ya kan? Beliau mengatakan istasqi ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Beliau mengatakan itu kan? Terus menyampaikannya kepada Umar. Umar tidak mengingkari. Para sahabat yang lain tidak mengingkarinya. Datang ke kuburan Rasulullah, tabaruk, tawasul, istighosah. Tidak ada yang mengingkari. Lalu datang Wahabi sekarang mengingkarinya. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada dalilnya. Sebutkan dalilnya. Ini semua apa? Zahabi menyebutkan riwayat tadi. Zahabi menyebutkan. Ulama kalian menyebutkan Zahabi. Az-Zahabi menyebutkan. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana kalian menjawab ini? Wahai orang-orang Wahabi.